komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat ya sebagai bagian dari, dengan segala hormat, kelompok-kelompok yang memang menginginkan pemilu ditunda. Setelah sekian lama reda, isu penundaan pemilu kembali ramai dibicarakan. Adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memicu isu ini muncul lagi. Mereka mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU dan memerintahkan tahapan pemilu 2024 ditunda. Ini bukan kali pertama. Isu penundaan pemilu sudah berulang kali disuarakan. Mulai dari menteri, ketua umum partai politik hingga kepala desa. CSIS menuding ada kelompok terorganisir di balik isu penundaan pemilu. Siapa yang sedang bermain api dengan kembali mencuatkan isu ini? Benarkah ada operasi untuk menggagalkan pesta demokrasi 5 tahunan ini? Inilah satu meja The Forum. Skenario kelompok terorganisir tunda pemilu. Siapa mereka? Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membela diri usai putusan majelis hakim yang diketuai Tengku Oyong menuai kritik dan polemik. Ketahapan, jadi rekan-rekan kalau mengartikan menunda pemilu itu saya tidak tahu. Tapi amar putusannya untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan. Menko Polhukam Mahfud MD menilai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah kaprah. Bilang ini kan belum inkrah, masih bisa naik banding, kok enak aja jawab begitu. Ini soal kebodohan saja sebenarnya. Lah kan sudah jelas sejak awal tidak berwenang, ya. Dia mengadili soal pemilu. Hakimnya masa nggak tahu aturan bahwa sudah ada undang-undang. Sementara Presiden Joko Widodo menyebut putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai kontroversi. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Kritik dan polemik merebak dengan tudingan ada penyusup mulai bermain di amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar pemilu 2024 ditunda. Saya sulit untuk nggak melihat keputusan Pengadilan Jakarta Pusat ya sebagai bagian dari, dengan segala hormat, kelompok-kelompok yang memang menginginkan pemilu ditunda. Kelompok-kelompok ini bisa terorganisir. Upaya kelompok terorganisir mengagalkan pesta demokrasi 5 tahunan sudah terendus sejak lama. Tetapi hari ini kelompok ini masuk lewat pintu pengadilan. Tetapi jauh sebelum ini kita lihat banyak katakanlah mobilisasi, orkestrasi. Bahkan skenario dan gerakan kelompok terorganisir itu juga sudah diketahui pucuk pimpinan partai politik. Dan saya kira sangat kurang arif atau tidak masuk akal kalau ditunda-tunda terus. Bagaimana Pak? Nggak ada itu. Namanya usaha. Pemerintah memastikan menjaga komitmen menyelenggarakan pemilu 2024 sesuai jadwal. Di tengah skenario permainan kelompok terorganisir yang berupaya menggagalkan pesta demokrasi tahun depan. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pasti. Oke, skenario kelompok terorganisir menunda pemilu. Siapa sih sebetulnya mereka? Di studio telah hadir Mas Arief Wibowo, anggota Komisi 2 DPR. Malam Mas Arief. Selamat malam. Di sebelah kanan saya ada Mas Ahmad Khairul Umam, Mas Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Malam. Selamat malam Mas. Di sebelah kiri saya ada peneliti Perludem Fadli Ramadhani. Malam. Malam Fadli. Melalui sambungan Zoom ada Mas Bayu Dwi Anggono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember. Malam, Mas Bayu. Malam, Mas Budiman. Ya, dan ada Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang sedang berada
di dalam Pak Mahfud. Malam, Mas Budiman. Pak Mahfud, saya ingin tanya dulu ya. Ada yang Anda pernah mengatakan ada yang bermain di balik penundaan pemilu. Apa sih sebenarnya dasarnya atau siapa sih orangnya, Pak Mahfud? Saya tidak boleh menyebut nama ya. Sama seperti Anda masuk ke sebuah toko, tiba-tiba etalase emasnya pecah. Tidak tahu kan siapa yang pecah, tahu-tahu udah pecah gitu. Kan Anda pasti mengatakan ini pasti ada maling masuk atau ada orang liar masuk ke sini kan itu. Orangnya ya nanti dicari. Kalau nyebut itu langsung nyebut orang nanti melanggar asas praduga tak bersalah, bisa jadi perkara pidana. Tapi saya yakin memang ada yang main. Kalau Anda mau tahu siapa nanti semua tuh tadi yang nyebut ada berapa orang tuh bilang pasti ada di belakangnya. Karena memang tidak boleh nyebut orang, tidak boleh nyebut kelompok. Tapi ada ya Prof Mahfud ya? Tapi ada ya memang ya? Ya Pak, saya meyakini ada. Karena ini kan salahnya luar biasa ya. Salahnya tuh paling tidak ada dua. Pertama dia salah kamar, tidak punya kompetensi. Pengadilan negeri tidak punya kompetensi mengadil itu sudah jelas sejak awal ada kamar-kamar pengadilan. Hukum administrasi itu ada di Peradilan Tata Usaha Negara. Pemilu yang spesifik untuk administrasinya ada di Bawaslu dan di Peradilan Tata Usaha Negara. Partai Prima ini sudah kalah. Di Bawaslu kalah, Peradilan Tata Usaha Negara kalah 2 kali. Kok tiba-tiba muncul tanpa ada berita bahwa ada yang masuk ke peradilan, tiba-tiba muncul dan menang gitu. Kan pasti ada yang main di situ kan. Hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Itu satu ya hukumnya. Tapi ada satu yang lebih berbahaya Mas Budiman. Itu akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa yang tidak terbayangkan. Karena begini, jika betul karena putusan pengadilan pemilu harus ditunda, pada tanggal 21 Oktober Indonesia akan kekosongan kepemimpinan nasional. Karena pada saat itu Pak Jokowi dan para kabinetnya sudah bubar 21 Oktober. Tidak bisa diisi dengan misalnya TAP MPR. Nah, ada MPR sekarang tuh tidak punya kewenangan membuat ketetapan yang sifatnya mengatur. Itu MPR dulu yang begitu. Jadi itu harus mengubah konstitusi. Mengubah konstitusi itu prosedurnya rumit, harus diajukan oleh minimal 1/3 saat sidang pertama, harus dihadir oleh 3/4 anggota MPR, dan nanti sesudah itu akan terlihat paling tidak 3 fraksi sudah menyatakan tidak hadir di situ, sudah lebih dari 25% kalau 3 fraksi itu. Berarti ini kacau, DPR tidak bisa membuat keputusan misalnya ya, sementara pemerintahan sudah akan kosong tanggal 21 Oktober. Jadi itu akan merusak betul. Ketentuan pemilu 5 tahun sekali, presiden jabatannya berhenti dalam 5 tahun untuk setiap periode. Itu adalah isi konstitusi, tidak bisa diatur dengan undang-undang. Jadi materi muatan konstitusi hanya bisa diubah dengan muatan konstitusi. Kalau mau presiden dianggap berhalangan tetap, ada ketentuan lagi, pasal 7 itu yang mengatakan bahwa kalau presiden berhalangan tetap, kedudukannya sebagai presiden diganti oleh Tarayim Khairat ya, 3 menteri utama, Mendagri, Menlu, Menteri Pertahanan. Tapi harus diingat, begitu presiden habis masa jabatannya, ketiga menteri itu pun habis masa jabatannya, habis, tidak bisa mengganti presiden. Jadi ini harus mengubah konstitusi, dan perubahan konstitusi akan menyebabkan meledaknya kotak Pandora tentang konstitusi nanti yang akan dipersoalkan oleh masyarakat. Itu bukan hanya itu, akan banyak, dan itu perlu waktu lama. Sementara di masyarakat akan terjadi kekacauan dan bisa. Tapi Pak Mahfud, kalau kita lihat gelombang ya, gelombangnya kan sudah dimulai banyak ya. Mulai dari ada yang berbicara soal big data, ada yang bicara pengusaha ingin, ada gerakan kepala desa, lalu kemudian lewat jalur pengadilan. Apakah ada kaitan dari manuver-manuver ini dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang minggu lalu itu kemudian diputuskan? Nanti Anda diskusikan aja, yang jelas itu berbahaya gitu aja. Anda kan tuh sudah mengatakan narasumber yang hebat-hebat. Coba nanti dianalisis, ada kaitannya enggak? Kalau saya akan mengatakan itu berbahaya, dan saya akan ngajak melawan habis-habisan. Habis-habisan itu secara hukum KPU kita dukung sepenuhnya naik banding untuk sekedar memenuhi formalitas dan menyadarkan hakim, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Lalu secara politik kita katakan kita akan menolak karena itu salah kamar. Apakah bisa? Ada putusan non eksekutibel? Ada.
bahwa putusan yang sudah inkrah tidak bisa dilaksanakan itu ada 7 macam. Nah, kita cari di situlah nanti karena ini soal perdata. Oke. Dan soal perdata kalau ini mau dianggap sebagai putusan perdata, maka putusan itu tidak ada yang bisa diberikan dari KPU. Misalnya putusannya bahwa menunda pemilu itu bukan hanya KPU, itu hanya konstitusi. Itu, sehingga tidak bisa dilaksanakan, non executable gitu. Oke. Nah, kita katakan kita jalan aja, gitu aja. Pak Mahfud, saya dengar juga ya setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu diputuskan, saya dengar kemudian Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan agak marah terhadap putusan itu. Duduk soalnya gimana Pak Mahfud sebetulnya? Iya, jadi itu di berita Bu Megawati marah dan menelpon Menko Polhukam. Substansinya benar, tapi narasinya keliru. Prosedurnya. Jadi begini, ketika berita itu meledak, berbagai pihak itu menyerang, masuk ke WA saya, ada yang nelpon bahwa ini kerjaan pemerintah dan sebagainya. Dituduh pemerintah ini yang melakukan rekayasa. Saya katakan kalau pemerintah, ya saya yang mewakili urusan ini, kita menolak ini, tidak akan melakukan rekayasa tentang ini, saya bilang gitu. Lalu saya kontak karena ada berita dari teman di PDIP, Pak Mahfud, Bu Mega marah benar ini katanya. Bu Mega marah benar, terus dia kirim berita kemarahan Bu Mega itu kepada saya baca, lalu saya telepon, saya komunikasi, ini benar nggak mana? Iya, itu arahan Ibu. Jadi yang menelpon itu bukan Bu Mega kepada saya dengan pimpinan PDIP, gitu loh. Nah itu saja, tapi substansinya benar bahwa Bu Mega marah. Gitu, dan saya berteleponan bukan dengan Bu Mega tapi dengan orang yang paling dekat dengan Bu Mega. Oke, gitu. Prof Mahfud, jadi kalau tadi logika tadi pemerintah juga mendukung untuk banding, apakah kemudian ada jaminan juga bahwa banding itu akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Dalam asumsi hukum tidak boleh ada jaminan-jaminan gitu, kita perjuangkan aja habis-habisan. Tidak ada yang bisa menjamin, kalau hakimnya kena gila nanti kan susah juga kan. Kalau hakimnya tidak benar, kita menjamin apa? Tidak bisa, pokoknya pada saat terakhir nanti kalau mau dipaksakan, kita akan nyatakan ini non-executable. Salah kamarnya, ini putusan perdata tidak memingkat masalah tata negara. Kita katakan begitu, karena ada di aturan perdata itu ada vonis-vonis inkrah yang tidak bisa dieksekusi. Misalnya saya begini, dengan ini saya hakim memutuskan agar saudara Budiman menyerahkan sebidang tanah nomor sekian sertifikatnya yang ada di desa Terawas itu supaya diserahkan kepada misalnya Butet, Kerta Biasa di Jogja. Nah, tanah yang di desa Terawas dengan alamat jalan ini, nomor sertifikat sekian itu ternyata tempatnya bukan di Terawas, ada di tempat lain. Itu kan non executable artinya. Tidak bisa dilaksanakan. Anda nyebut tanah di Terawas padahal objeknya ada di desa sebelahnya. Nah, kita bisa pakai logika itu nanti. Gitu. Pak Mahfud, tadi bahaya sekali nih main-main dengan konstitusi. Kalau cuma dengan undang-undang sih kita bisa berperang di bawah ya. Bermain-main dengan konstitusi ya. Konstitusi kita lawan habis. Tapi kalau Pak Mahfud kembali punya feeling atau punya informasi yang begitu banyak, memang ada ya yang disinyalir oleh CSIS bahwa ada kelompok terorganisir memang sebetulnya untuk pemilu meniadakan pemilu 2024. Saya memahami keterangan CSIS dan itu sangat logis, tapi itu tidak boleh dikatakan oleh Menko Polhukam. Meskipun Menko Polhukam setuju. Mahfud setuju. Setuju bahwa ada kelompok terorganisir. Setuju terhadap analisis CSIS. Saya mengikuti analisisnya bagus, betul. Mahfud ini. Oke, jadi harapan dari Pak Mahfud ketika orang sekarang sudah terombang-ambing pemilu ada atau tidak dan lain sebagainya, Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam akan mengatakan apa terhadap ketidakpastian yang terjadi? Ya kita akan mengatakan, ayo KPU dan pemerintah, kita siapkan terus pemilu ini sesuai dengan tahapan-tahapan, baik tahapan rencana administratifnya maupun tahapan pembangunan gedung-gedung dan tahapan pencairan uangnya yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Proses hukum biar berjalan di situ, biar Mahkamah Agung mengembalikan dari satu kotak yang salah ke kotak yang benar gitu aja. Dari kotak perdata supaya dipindahkan lagi ke kotak tata negara. Kalau tidak kita akan menggunakan logika perdata juga bahwa kalau tidak ada barangnya atau bukan barang yang tepat
sebagai objek sengketa yang diberikan ya non executable namanya. Oke, jadi Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam menjamin bahwa pemilu 14 Februari 2024 akan bisa berjalan? Iya. Oke. Pemerintah menjamin untuk melaksanakan tahapan-tahapan itu. Oke, Dan baik juga Prof. Mahfud. masyarakat karena tidak cukup dengan hukum ini, masyarakat juga supaya melakukan gerakan-gerakan politik yang sehat secara Oke, demokratis. jadi harus Untuk dikawal mempertahankan bersama-sama agar musyawarah besar bangsa Indonesia 14 Februari 2024 bisa terlaksana ya Prof. Mahfud ya? Betul, Mas Tapi Budiman. ya baik, jadi terima kasih Pak Mahfud. Tapi bagaimana sebetulnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Saya akan tanyakan kepada Mas Bayu, tapi setelah jeda berikut ini.
Ya dulu, ini secara konstitusi saya tabrak nggak? Ketika ditabrak, harusnya dia akan mengatakan nggak mungkin saya menabrak konstitusi, karena konstitusi itu adalah pegangan bagi semua hakim begitu. Jadi ini jelas tidak bisa disebut nalar hukum, karena kalau nalar hukum pasti sudah berhenti di situ. Yang kedua, kalau nalar hukum, setiap hakim sebelum memutus pada masuk pembuktian begitu ya, pembuktian material akan dia dulu. Betul, pengadilan tidak boleh menolak perkara, tapi pengadilan boleh kemudian melakukan identifikasi, klasifikasi ya, untuk kemudian melihat apakah perkara itu adalah kompetensinya, kewenangannya. Karena kalau kita lihat kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pengadilan dalam menyelenggarakan peradilan itu kan diatur pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar, yaitu menyelenggarakan pengadilan itu batasnya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Hukum yang ada di depan dulu, artinya nggak boleh atas nama keadilan hukumnya ditinggal. Nah jelas ini perkara soal perkara pemilu. Ada undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang jelas menyebutkan ini adalah kewenangan dari Bawaslu dan Peradilan Tata Usaha Negara. Nah ketika kemudian bukan kewenangannya, ya harusnya kemudian pada putusan sela 20 Januari, jadi kalau kita lihat ini kan ramenya 2 Maret 2023 ini, sesungguhnya sudah ada putusan sela 20 Januari 2023 yang hakim menabrak itu dan menyatakan berwenang untuk menangani perkara ini. Ini tentu bukan lagi nalar hukum. Nah, yang ketiga, jangan lupa kemerdekaan hakim itu dibatasi oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada namanya nilai profesional. Apa sih maksudnya? Hakim itu harus didukung dengan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan. Jelas adalah pengetahuan dan keterampilan hukum. Maka dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maupun Peraturan Mahkamah Agung yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk badan peradilan yang ada di bawahnya, jelas perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan itu kewenangan PT UN. Tidak akan pernah bisa kita sebut sebagai kewenangan pengadilan negeri. Jadi 3 hal ini kan nalar hukum. Nah, kalau nalar politik ya begitu. Selama kemudian ada perkara masuk, kemudian dilihat bahwa ini kemudian atas nama keadilan ya dalam versi hakimnya mungkin kemudian ya diputus saja sebagaimana dengan pakai kemerdekaan. Jadi Mas Bayu, kalau semua pertimbangan Anda itu ditabrak oleh hakim, apa yang terjadi sebetulnya? Ya jelas ini kita akan mengatakan pelanggaran konstitusi yang cukup akut, Mas Budiman. Kenapa? Terus kalau hakim melanggar konstitusi diapain? Ya tentu kode etik pedoman perilaku hakim harus ditegakkan di sini. Terus diapain hakimnya? Ya tentu Komisi Yudisial, kemudian internal Mahkamah Agung, Badan Pengawas ya harus melakukan. Kenapa hakim kemudian bertindak tidak profesional? Ini kan isunya tidak profesional. Apa latar belakangnya? Ketika tidak bisa menjelaskan, tidak bisa membuktikan bahwa ini secara profesional ditegakkan, maka ya tentu sanksi harus menanti hal-hal semacam ini. Ini demi tegaknya kode etik dan pedoman perilaku hakim, Mas Budiman. Oke, baik Mas Bayu. Saya ke Mas Umam ya. Mas Umam, ini CSIS menyebut ada kelompok terorganisir yang mengorkestrasi supaya pemilu ini tidak bisa dilaksanakan. Setuju? Iya, kalau saya sangat setuju Mas. Dan itu menjadi sebuah cara pandang yang sangat logik. Memang tidak mudah kemudian kita menyebut 1-2 nama. Karena bagaimanapun juga nanti bisa menjadi delik baru. Tetapi kalau misal kemudian kita menggunakan analisa terhadap pergerakan isu, kemudian dinamika isu yang berkembang, ya most likely besar kemungkinan semua ini adalah sebuah orkestrasi kekuatan yang dilakukan oleh elemen-elemen yang dulu memainkan isu yang sama. Siapa itu? Nah, ini pertanyaannya kemudian kemudian di situ. Nah, kalau misal kita Anda mau kembali mengatakan lagi, bahwa orang-orang yang menginginkan bahwa 3 periode dan lain sebagainya adalah orang-orang yang sama dengan mengorkestrasi lewat jalur peradilan? ya kalau misal kemudian kita cek, ini kan sebuah upaya baru. Bagaimanapun juga dulu sudah dilakukan melalui medan pertarungan politik. Ketika kemudian masyarakat sipil, independen, media melakukan serangan balik, mereka tempias, mereka mundur. Nah, kemudian mereka sekarang bermain melalui ranah hukum dengan kedok independensi kekuasaan kehakiman, maka kemudian mereka mencoba untuk mencuci tangan di situ. Tetapi yang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, ini beruntung. Pak Mahfud adalah exceptional minister. Exceptional minister. Dalam konteks ini berani melakukan keberpihakan yang clear terhadap apa yang kemudian menjadi agenda demokrasi, itu sangat exceptional. Tetapi di saat yang sama yang disampaikan Pak Mahfud tadi juga memberikan sinyalemen bahwa ada elemen-elemen di lingkaran kekuasaan, apakah di lingkaran inti kekuasaan atau di lingkaran luar kekuasaan, tetapi besar kemungkinan seorang presiden tentu paham siapa sebenarnya sel-sel kekuatan yang memainkan simbol-simbol ini. Nah, oleh karena itu kalau misal Pak Jokowi, Pak Presiden menyampaikan positioning pemerintah clear, kemudian memberikan dukungan kepada KPU melakukan perlawanan terhadap putusan PN Jakpus,
sebenarnya itu tidak boleh hanya berhenti di situ saja. Seorang presiden harus memiliki clear political commitment dan itu harus diwujudkan di dalam konteks menetralisir elemen-elemen yang mencoba untuk melakukan itu. Kalau presiden masih tetap diam, maka ini sebagai sebuah bentuk pembiaran terhadap manuver-manuver elemen itu yang mungkin betul tidak ditunjukkan, tetapi dibiarkan sebagai bagian dari tes, permainan. ya tes dan juga upaya untuk menunjukkan apakah ini kemudian memunculkan efek yang kemudian bisa sesuai dengan ekspektasi mereka atau tidak. Mas Arief, Komisi 2 DPR, ini apa sih yang sedang terjadi tiba-tiba dari wacana politik lari ke panggung pengadilan, ini satu kesatuan menurut Anda? Ya saya kira ada rentetan yang panjang ya, tetapi Komisi 2 DPR kan tidak pernah membahas soal ini. Karena nanti tanggal 15 saja kita sedang membahas Perpu Pemilu yang pernah dikeluarkan untuk kemudian seharusnya mendapatkan persetujuan DPR pada sidang paripurna. Jadi saya kira ini putusan pengadilan yang sangat aneh, ya, mengejutkan dan bahkan bisa dibilang putusan yang kacau ini ya. Kacau. Tapi ini ada kelompok terorganisir memang ada ya? Ya saya kira publik juga bisa menilai siapa yang kalau menurut sesungguhnya. kalau Anda melihat ada Ya kalau kelompok dalam politik kita melihatnya ya sudah pasti ada satu gerakan yang memang tidak ingin pemilu itu dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal tahapan. Siapa? Kelompok mana? Kan Komisi 2 punya partner dengan pemerintah. Dan nanti didelik kita. Ngapain kita ribut di pengadilan? Ya. Loh nanti kalau nuduh kan harus membuktikan. Meskipun pembuktiannya kan bisa jadi tidak mudah. Kalau hanya statement nanti kalau dibilang salah ngomong bagaimana? Tapi kuat. Tetapi saya kira tanpa menyebut kelompok. Ini harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat political movement. Ya. Political movement. Jadi dia adalah ini adalah berangkat dari satu gerakan politik yang memang tidak ingin pemilu dilaksanakan secara konstitusional. Itulah sebabnya maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cukup tegas dan itu dinyatakan sendiri oleh Ketua Umum bahwa kalau ini dilakukan penundaan pemilu dan seterusnya itu maka sudah pasti dia melawan konstitusi. Melawan konstitusi. Ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kan jelas. Pertama, Pancasila harus dijaga, konstitusi harus dijalankan, bentuk negara final NKRI juga harus dijaga, kebinekaan harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi itulah sebabnya kita tetap ada pada garis itu. Itulah sebabnya kita juga menolak. Ya, kalau tadi dikatakan Bu Mega dibilang marah, ya wajar, wong tugas kami ini menjaga konstitusi, konstitusinya dibikin kacau kan ya marah kita. Ya. Jadi kesadaran berkonstitusinya masih lemah di sebagian elit ya? Sudah pastilah. Sudah pasti ya? Banyak putusan aneh-aneh, tidak hanya putusan pengadilan negeri ini, banyak putusan-putusan lain di MK saja kalau kita mau urutkan, mau kita kaji, mau kita analisis juga banyak. Putusan Mahkamah Agung juga begitu. Jadi ke Fadri. Jadi kalau Anda baca setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan meminta KPU tidak melanjutkan tahapan-tahapan pemilu, ini dampaknya akan jadi seperti apa sih? Tapi jawaban Fadli setelah jeda berikut ini.
Usaha yang belum kembali pulih secara utuh, secara sempurna, itu alasan yang kedua yang kita ikuti, memutuskan setuju pemilu diundur. Partai politik tugasnya menyerap aspirasi rakyat. Dan aspirasi untuk minta berkelanjutan dan juga minta perpanjangan akan kami bicarakan dengan para pemimpin partai politik yang lain. Sekarang kita tenang-tenang kok. Yang kedua, kenapa duit segitu besar itu kan banyak tuh mengenai pilpres mau dihabisin sekarang. Nanti loh kita masih sibuk dengan COVID, keadaan masih begini, dan seterusnya. Nah, itu kan semua berproses. Ya, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR, ya bagus. DPR nggak setuju ya berhenti. Kalau sampai di DPR setuju, sampai ke MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita. Kenapa mesti marah-marah? Kalau dari sisi investasi, pengusaha itu kan membutuhkan kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi. Itulah rekaman dari sejumlah pejabat, termasuk menteri-menteri di Kabinet Presiden Jokowi yang pernah mewacanakan soal penundaan pemilu. Fadil, ada kaitannya nggak sih pernyataan-pernyataan politik itu dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Tentu putusan PN Jakarta Pusat ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, Mas Budiman. Oke. Dan tentu sebagai bagian dari upaya dari sekelompok orang ya, tadi sudah kita lihat siapa saja yang kemudian menginginkan penundaan pemilu. Ya sampai hari ini artinya dengan adanya putusan PN Jakarta Pusat itu, upaya untuk menghentikan tahapan pemilu 2024 belum berhenti. Belum berhenti? Belum berhenti, karena masih ada upaya untuk terus kemudian menunda pelaksanaan pemilu 2024 dengan berbagai cara. Nah, kali ini kan kita duga putusan PN Jakarta Pusat ini adalah bagian dari upaya penundaan pemilu itu. Dan tentu saja ini sangat kita sayangkan sebetulnya. Karena penyelenggaraan pemilu itu kan salah satu prinsipnya adalah prosedurnya bisa diprediksi dan pasti, tapi hasilnya tidak bisa diprediksi. Tapi kalau dalam situasi sekarang, pemilu kemudian diupayakan untuk dihentikan tahapannya, untuk ditunda, akan membuat penyelenggaraan pemilu ini berada dalam kontroversi terus-menerus. Ada ya dalam klausul pengadilan bisa memerintahkan agar tahapan pemilu dihentikan? Kalau pengadilan negeri tidak punya wewenang untuk itu. Apalagi ini kan ruang lingkupnya sengketa pengadilan perdata. negeri memutuskan meminta agar tahapan pemilunya dihentikan, ini gimana? Apakah begitu merosotnya fakultas hukum di Indonesia? Saya kira ini bukan problem fakultas hukumnya, tapi problem hakim yang memutuskan perkara ini. Hakimnya kenapa? Mereka tentu tidak lagi kemudian berpedoman dalam menyelesaikan perkara ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa nggak tahu bahwa ada ketentuan yang mengatur begitu? Saya yakin kalau tidak tahu mereka tidak mungkin. Lalu kenapa bisa begitu? Nah tentu makanya ada dugaan ini merupakan bagian dari upaya terorganisir ya untuk terus mengupayakan penundaan pemilu dengan berbagai cara. Dengan berbagai pernyataan statement-statement politik beberapa waktu yang lalu. Kemudian pernyataan-pernyataan yang juga diikuti bagaimana kalau pemilu 2024 ditunda dengan berbagai cara. Dan ya salah satu yang terbaru ya ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke, Mas Umam. Jadi ada kaitan nggak sih wacana-wacana yang dilemparkan oleh sejumlah menteri dengan putusan yang ada sekarang? Iya. Pak Jokowi kan mengatakan jalan terus, nggak ada penundaan. Iya, kembali mengulang pertanyaan tadi. Tetapi jawabannya juga sama, Mas. Bahwa pertama, ini dibutuhkan political will of the top political leader. Di dalam konteks ini adalah presiden. Maka kemudian presiden kalau sudah menyampaikan putusan itu, sikap itu, jangan basa-basi. Kalau misal kemudian presiden tahu... Jangan basa-basi itu gimana? Basa-basi misalnya dalam konteks ini kita mendukung KPU melakukan banding dan lain sebagainya. Kemudian pemilu tetap 2024. Tetapi saya yakin presiden memiliki akses informasi siapa sel-sel kekuatan yang kemudian terus memaintain narasi ini. Dan kemudian terus mengorkestrasi ini. Kalau sudah tahu maka lakukan langkah-langkah mitigasi. Kalau partai politik gimana Anda lihat? Nah kalau misal tadi sudah disampaikan sejumlah statement cukup clear itu terjadi di awal 2022. Maka bahasanya patut diduga bahwa putusan dari PN Jakpus ini berkorelasi dengan sikap-sikap politik dari para elit tadi. Meskipun tentu tidak memiliki basis bukti yang clear. Tetapi patut diduga ada kaitan dengan itu. Nah oleh karena itu Mas, ini problemnya memang cukup beragam. Satu,
terkait dengan hakim tadi, ini bukan soal kapasitas intelektual dan lain sebagainya. Ini jelas clear problem terkait dengan konteks integritas hakim itu sendiri. Artinya ini kita bicara konteks Integritas itu apa? Integritas ya bukan hanya konteks moralitas, tetapi bagaimana kejujuran mereka, bagaimana bisa menciptakan produk amar putusan Tapi yang kan kemudian gini, putusan kan dia diawali dengan irah-irah demi ketuhanan, demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa itu gitu. di ranah ideal. Tetapi ini kemudian Beda ya, bicara. ideal dan realita ya. Fakta menunjukkan tidak sama. Oke. Dan ini kemudian yang menjadi problem yang sangat kita khawatirkan, bahwa ada orkestrasi yang kalau misal dulu bermain di ranah politik kemudian masuk ke ranah hukum, artinya apa? Sel-sel kekuatan itu dia sudah mau dan juga sudah mampu masuk untuk mengorkestrasi kekuatan judicial. Nah ini yang kemudian yang kita sebut dengan autocratic legalism. Bagaimana kemudian kekuatan politik yang sudah dipegang kemudian memainkan ranah-ranah kekuatan hukum dan itu dijadikan sebagai sarana legal untuk melegalisir, memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang sangat bertabrakan dengan agenda reformasi dan juga konstitusi. Mas Arief, mungkin nggak sih sekarang ketua umum partai politik bergandengan tangan mulai dari PDIP sampai Demokrat sampai Golkar sampai P3 itu bikin konferensi pers bersama ya seperti yang dulu menolak sistem proporsional terbuka dan tertutup, ini kok nggak ada sekarang soal pemilu ini? Ya, saya tidak tahu. Kalau pendirian PDI Perjuangan sudah jelas itu ya. Sendirian? Enggak apa-apa. Emang kenapa kalau sendirian? Komitmen kita menjaga republik. Kalau memang itu kita yakini bahwa konstitusi harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sejati-jatinya, ya kita jaga betul-betul, sekalipun itu kita sendirian. Jadi kalau posisi PDIP ya sekarang putusan PN banding kasasi gitu ya? Ya kalau proses hukumnya kan begitu. Lah, proses tapi politiknya perlu diingat bahwa di Komisi 2 DPR sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan soal itu. Bahkan keputusan yang berkali-kali kita ambil adalah menegaskan tentang bagaimana jadwal tahapan dan pemilu bisa dijalankan dengan baik, dengan dukungan logistik atau pembiayaan dari pemerintah yang cukup, ya, tanpa ada gangguan yang berarti dari sisi keamanan dan ketertiban, dan ujungnya adalah pemungutan suara di tanggal 14 Februari tahun 2024. Itu keputusan yang diambil berkali-kali, berulang kali secara resmi antara yang dilakukan oleh menjadi kesepakatan seluruh fraksi bersama pemerintah. Oke, baik. Kembali ke Mas Bayu. Mas Bayu ini gimana ya? Apa artinya apakah logika formalisme hukum ya? Nggak puas dengan PN Jakarta Pusat ya banding, nggak puas dengan banding ya kasasi gitu kan. Sampai waktunya kemudian mepet. Nah ini jalan keluarnya gimana nih agar kemudian tidak menimbulkan sengketa lembaga negara atau apapun, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mas Bayu, jadi kalau seandainya kemudian banding, kasasi, dan kemudian Mahkamah Agung juga mengkonfirmasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan tahapan pemilu dan tahapan sudah berjalan dan waktunya habis, kira-kira gimana jalan keluarnya? Ya, pertama Mas Budiman, saya ingin mengatakan isu penundaan pemilu ini kan jalan terakhir yang sekarang di PN Jakarta Pusat ya. Karena penundaan pemilu itu kan bisa dilakukan dengan merubah undang-undang dasar, mengubah undang-undang, atau menguji ke MK. Ketiga-tiganya kan sudah gagal nih. Undang-undang dasar nggak diubah, undang-undang pemilu nggak diubah, putusan MK juga dalam beberapa kasus kemudian mengatakan pemilu tetap jalan. Nah, artinya KPU ini tinggal hanya menghadapi putusan PN Jakarta Pusat yang memang mengandung banyak sekali keanehan nalar hukum ini. Maka ada dua hal yang harus dilakukan dari aspek formil. Tentu KPU taat asas dengan mengikuti hukum keperdataan yang ada ya dalam hukum acara perdata, mengajukan kemudian banding begitu. Yang harapan kita Mahkamah Agung khususnya juga Pengadilan Tinggi ya mendengarlah bahwa memang ada persoalan serius dalam putusan ini. Nah yang kedua jangan lupa KPU jelas masih bisa melaksanakan tahapan ini karena pertama banding artinya putusan belum berkekuatan hukum tetap begitu ya. Tapi yang kedua KPU itu sumpah janji jabatannya itu adalah berpedoman pada Undang-Undang Dasar. Sampai hari ini Undang-Undang Dasar kita pemilu itu tiap 5 tahun sekali. Artinya kita harus meyakinkan bahwa pemilu akan terlaksana dengan baik. Semua jabatan-jabatan yang memang harus dipilih dengan melalui pemilu ya akan dilakukan dengan cara pemilu ya dengan cara-cara yang lain. Jadi saya pikir solusi bagi KPU adalah berpegangan pada Undang-Undang Dasar, tapi satu sisi juga mengikuti hukum acara yang berlaku dalam konteks melawan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, Mas. Baik, Mas Bayu, Mas Fadil. Jadi apa yang harus dikerjakan sekarang agar agenda konstitusional 14 Februari 2024 ini bisa dilaksanakan? Ya, tahapan pemilu kan sudah dirancang ya, sudah ada peraturan KPU yang kemudian menyusun tahapan dari awal sampai nanti pelantikan presiden terpilih di Oktober 2024. Bahkan detail tahapan satu persatunya juga sedang berjalan. Sekarang berjalan proses pendaftaran pemilih dan verifikasi dukungan calon anggota DPD. Menurut saya tahapan ini harus terus berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah disusun oleh KPU. Jadi tidak perlu ragu, apalagi ini kan terkait dengan putusan PN ini secara formil KPU sudah mengajukan banding. Dan tinggal berjalan saja prosesnya dan tahapan kasasi gitu kan? Dan belum tentu karena kan nanti kalau putusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan kan bisa aja banding kasasi PK gitu terus gitu aja bisa diteruskan kan? Dan ya makanya kita tunggu dulu satu-satu sampai putusan Pengadilan Tinggi kan. Kalau putusan Pengadilan Tinggi sadar ada persoalan serius di putusan PN ini pasti akan dikoreksi di tingkat dikoreksi banding. Ya kita berharap Pengadilan Tinggi Jakarta bisa memahami ini ada persoalan besar harus selesaikan dan kemudian harus mengkoreksi putusan PN. Oke, baik Mas Umam. Jadi gimana kalau pandangan Anda mengendalikan kelompok-kelompok terorganisir ini agar kembalilah bertobat kembali kepada konstitusi gitu? Ya, ini adalah operasi politik dan harus dilawan dengan kekuatan politik. Karena bagaimanapun juga kejahatan hukum yang dipertarungkan yang kemudian diupayakan melalui kekuatan hukum, melalui kekuatan politik dan kemudian bisa dipertahankan dengan kekuatan politik yang jahat itu bisa menjadi kebenaran baru. Dan kita harus paham itu. Nah maka yang perlu dilakukan, hadirkan political pressure yang kuat. Apa yang bisa dilakukan? Setidaknya pada level civil society, siapapun, teman-teman dari kalangan media, independen, dari kalangan masyarakat sipil, termasuk Islamic based civil society yang memiliki political influence yang kuat. Semuanya harus bicara, semuanya harus menunjukkan keberpihakan terhadap agenda konstitusi dan demokrasi. Masyarakat sipil masih bisa diharapkan? Meskipun memang masyarakat sipil saat ini seringkali mudah terfragmentasi, tetapi satu-satunya kekuatan yang masih cukup clear, sehat dalam konteks agenda demokrasi hanya mereka. Nah oleh karena itu, political pressure itu harus dilakukan. Untuk apa Mas? Setidaknya kita memastikan bahwa di tahapan-tahapan hukum selanjutnya, maka kemudian integritas dari para hakim di level banding, di level kasasi, betul-betul kemudian berada di bawah pengawasan kita. Karena kalau misal tidak, bisa saja itu kegilaan baru dioperasikan pada level mereka. Sehingga kemudian kita dipaksa untuk mengikuti kegilaan-kegilaan itu sehingga kemudian ya seperti di fait accompli sebagaimana dalam konteks amandemen Undang-Undang KPK, perlawanan sedemikian rupa. Tetapi kemudian hilang begitu saja. Undang-Undang Cipta Kerja, perlawanan luar biasa. Hilang begitu saja. Nah oleh karena itu kita harus clearkan, civil society harus clear positioningnya sehingga kemudian political pressure bisa dihadirkan di sana.
Mas Arief, ini kan Mas Umam bilang ada kegilaan-kegilaan politik yang kita nggak pernah duga sebetulnya. Lalu wakil rakyat anggota DPR yang terhormat ini mau ngapain sih sebetulnya terhadap kemungkinan mengantisipasi munculnya kegilaan-kegilaan politik ini? Ya, masalahnya saya tidak bisa mewakili seluruh wakil rakyat yang ada. Ya kalau Anda sendiri paling tidak sikap dan pendirian partai sudah jelas. Kita akan jaga bahwa konstitusi harus dijalankan seluruh-seluruhnya sebaik-baiknya. Refleksinya adalah pemilu harus jalan. Dan itu sudah pasti kita akan dorong terus. Keputusan-keputusan di DPR, khususnya di Komisi 2 yang menangani urusan pemilu tentu akan dijaga dengan sekeras hati oleh fraksi PDI Perjuangan. Itu yang bisa dikerjakan. Ada langkah lain tadi Mas Umam mengatakan tentu, perlu ada kalau langkah lain dalam konteks politik. partai politik adalah kita menguatkan barisan agar nanti menang pemilu, karena pemilu harus jalan. Yang kedua pasti kita akan komunikasikan ke berbagai pihak yang sekiranya ingin pemilu ini tidak jalan. Yang harus diingat bahwa ini menyangkut soal nasib bangsa, menyangkut soal national interest, menyangkut soal bagaimana terjadi perubahan yang lebih baik pada pasca pemilu tahun 2024. Jadi pemilu tetap harus jalan. Demokrasi kita nggak boleh dilaksanakan secara serampangan dan harus taat pada konstitusi. Kalau saya seandainya, kalau memang nggak berjalan pemilunya kenapa sih? Kenapa? Kalau nggak berjalan gimana sih? Wah ya rusak semua dong. Buat apa ada konstitusi? Kan anggota DPR bisa bertahan 2 tahun lagi gitu. Lah itu namanya vested interest pribadi. Saya cerita soal national interest. Oke. Kepentingan nasional, kepentingan bangsa itu yang lebih penting daripada kepentingan pribadi sendiri-sendiri. Maka marilah kita berdebat di atas kepentingan nasional. Gitu. Anda bisa meyakinkan publik bahwa pemilu 14 Februari 2024 pasti akan berjalan? Jalan, Pak. Jalan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan berusaha sekeras hati, sekuat tenaga untuk menjaga agar pemilu jalan. Oke, kita kawal bersama-sama ya, Mas Bayu, Mas Umam, dan Mas Fadil agar 14 Februari 2024 kita bisa nyoblos. Kekuasaan itu memang memabukkan. Kekuasaan itu rawan disalahgunakan. Terhadap kekuasaan yang menina bobokkan, konstitusi melakukan pembatasan. Siapapun yang berikhtiar memperpanjang kekuasaan di luar jalur konstitusi adalah sebuah pengkhianatan dan pengingkaran terhadap kedaulatan. Upaya panggung belakang yang melawan konstitusi seharusnya tidak diterus-teruskan. Demikian 1 Media Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.